pertanyaan-pertanyaan kebanyakan orang tentang konsep pernikahan kita yang ditentang sama keluarga besar. Oh my god. Berdua chat, berdua iya. Gitu kan. Kalau enggak batal nikah tuh. Cuman kalau berdasarkan catatan aku itu kemarin sekitar habis 3, 2, 1. Kembali lagi di podcast Ngobrol Yuk pada malam hari ini, pada tengah malam ini, sudah mau dini hari. ya, betul sekali. Kita sudah ngantuk. Obrolan ini jadinya kayak obrolan sebelum tidur enggak sih? Iya, benar sekali. Kita ngobrol sebelum tidur sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan kebanyakan orang tentang konsep pernikahan kita yang ditentang sama keluarga besar. Oh my god. Oke, maksudnya kalau kita bilang ditentang-tentang itu sebenarnya bukan ditentang-tentang banget ya, cuman lebih kayak banyak kontroversinya begitu. Kontroversi sebenarnya ditentang, tapi apa boleh buat? Iya, tapi apa Kayak boleh gitu. buat, karena kan ya udah gitu pilihan kita, jadi Iya. mereka nggak bisa Gregetan gitu ya, greget. gregetan mau. Kok gini gitu, greget kok gini, kok nggak gitu, kok gitu, Bener. gitu. Jadi Iya. banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjadi gonjang-ganjing di antara Bener. mereka. Dan ada kayak ketidaksetujuan terhadap konsep. Iya, adalah yang tidak setuju, dengan konsep kita. pernikahan kita, tapi pada akhirnya mereka kayak wah. Nah, makanya kita langsung bahas Oke. deep dive gitu. Sebelum Kita langsung bobo, bahas. ini udah jam 12 ini. Sebelum kita bobo, kita ngobrol dulu. Oke, kembali. Dan BTW udah mau 1 tahun kita nikahan ya. Kok kamu Jadi ingat? kayak kembali mengingat. Kamu ingat ya tanggal nikahannya ya? Tanggal berapa? Ini ujian, saya ini diuji. Ya. Ujian tanggal nikahan. Dan kemarin kamu lupa, Kayak kamu astagfirullahaladzim. tidak lupa aja. Aku tidak lupa. Tanggal berapa? 24. Kamu ingat? Oke. Jadi kita langsung mulai aja. Ayo langsung kita mulai dengan pertanyaan yang Terhits. paling hits. Itu Kenapa memilih intimate wedding? Kenapa tidak bermewah-mewahan? Tidak seperti pada umumnya yang bermewah-mewahan, yang bermegah-megahan dan menghabiskan banyak budget yang wow gitu, yang spektakuler. Kenapa tidak begitu sih? Kok kita memilih yang gitu, yang intimate aja. Kita Oke. tidak mengundang banyak orang. Iya sih. Kalau dipikir-pikir kembali kan kemarin tuh waktu kita akad nikah kan itu udah sekali sama resepsi ya. Itu gedung cuma dibayar sekali. Dibayar sekali, terus Catherine juga cuma dibayar sekali. sudah include di situ. Nah, Iya. bulan madunya pun udah di situ. Jadi kayak all in one di situ gitu. Jadi Iya. kan mengundang banyak pertanyaan, apalagi kan kita hanya intimate wedding, jadi hanya mengundang sekitar 200 ya sebenarnya kan undangannya. Nggak sampai ya. 200. Cuman yang Itu datang udah kali 2 lagi. iya kali 2 lagi. Iya, udah dihitung kali 2. Ini sebenarnya 100 ya. Nah, tamu yang datang itu hanya sekitar 160-an ya. 140-an. Iya, sebenarnya kan karena hujan, karena dan lain sebagainya kan. Iya, memang Nggak datang. memang yang diundang itu sebenarnya nggak sampai 200. Nggak sampai 200 juga. 160. Iya, begitulah. Mungkin itu langsung ke alasan dulu. Kenapa sih Iya, kamu maunya intimate wedding. intimate wedding kayak gitu? Kan pada umumnya orang itu biasanya kayak Harus undang 500 kayak sembara. spektakuler yang wah. Spektakuler. Kumaha tuh? Spek sembara. Spek sayembara. Festival napa kita sok kawenakan ngana begitu. Kita mau umumkan pas seluruh Ini orang Sunda pakai logat Manado. Hapunten atuh. Teteh. Abi teh hilap atuh Oh, teh Pak. hilap. Mohon Ya, oke, kita. teteh hilap. Mohon. Jadi gimana? Kenapa kamu tuh maunya Intimate wedding. intimate wedding tuh kayak kemarin gitu? Karena yang namanya intimate ya karena pengennya simpel-simpel aja. Terus ya pengennya kayak acaranya itu benar-benar berkesan.
khusyuk apa sih, bukan khusyuk sih sebenarnya, hikmat begitu. Jadi itu lebih terasa si kesan hikmatnya itu loh. Jadi kayak jadi untuk menangis itu kan khusyuk gitu kan, untuk menangis pas kemarin itu kan cari momen nangis. Iya gitu, khusyuk gitu, tidak kayak ditonton sama banyak orang kan, malu kan sebenarnya. Malu kan. Kalau kau sendiri kenapa? Kalau saya sih sebenarnya alasannya cuma satu. Apa itu? Karena sebenarnya bukan cuma satu. Kenapa? Mungkin ada lebih dari satu. Yang pertama, itu saya tuh pengen banget acara nikah itu sesuatu hal yang diingat. Kayak menjadi momen gitu ya, kayak diingat. Kayak kalau dipikir, kalau kita tuh kayak pada umumnya cuma kayak dikasih duduk di kursi singgah sana gitu ya. Kayak terkesan hanya menjadi sebuah upacara. Sebuah tontonan para tamu undangan. Iya benar, hanya jadi tontonan. Kalau kayak saya tuh pengen banget itu menjadi sebuah sebuah momen gitu bersama dengan tamu undangan. Kayak kita bisa lebih sharing momen bareng, bukan kayak lebih kita dijadi tontonan ya. Kalau ditonton, nonton aja di bioskop. Iya, kayaknya sudah mainstream. Pada umumnya sih memang orang tuh duduk di singgasananya dan ditonton foto-foto, kayak nggak ada aktivitas gitu ya. Kalau kayak kita kemarin kan sampai buat games. Iya, sampai buat games. Sih seru-seruan lah. Iya. Dan itulah yang kayaknya rasanya lebih seru gitu. Lebih seru dan ingin menyatukan, meleburkan semuanya begitu. Benar. Tidak ada kasta-kasta di antara kita. Nah, dan itu kayaknya yang memang kalau dilihat berumnya kayak orang buat acara tuh kayak formal banget gitu. Yeah, dan itu alasan kedua sebenarnya kenapa juga saya tidak pengen pada umumnya ya, pengennya kayak internet wedding. Biar nggak terkesan kayak upacara. Iya betul, kayak cuman upacara bendera. Bener. Jeng 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 jeng. Kayak pengen tuh fleksibel dikit, kenapa dong, kayak santai. Iya begitu santai, joget-joget, terus habis itu main game, melebur semuanya, ya, bisa saling ngobrol. Joget-joget, fun-fun. Kursinya tidak ada kasta-kasta. Apa maksudmu kasta-kasta? Kasta-kasta VIP untuk pejabat. Kok bisa gitu? Kok nanya ya gitu. Semuanya sama ada. Kok sama? Ini kita kayak mungkin ya kita nggak tahu, mungkin mereka merasa nggak dihargai karena saya ini sudah pejabat, kenapa sama dengan tamu undangan yang lain? Kenapa kamu tidak mengkhususkan ini untuk misalnya untuk apa begitu? Ini untuk siapa begitu? Untuk raja siapa? Untuk ininya, ajudannya. Balik sedikit cerita ya. Saya tuh sempat pernah tersinggung gitu. Itu nggak tahu apa sebelum atau sesudah nikah ada sedikit rasa tersinggung waktu pergi ke resepsian orang. Tersinggungnya itu kayak gini loh. Kayak ada meja VIP itu di depannya. Iya, meja bundar. Kalau kan kita kan duduk di kursi kasta terendah. Iya, kan? kita kursi rakyat jelata gitu. Kita kan duduk agak di belakang gitu ya. Dan pada saat itu ketika udah mau makan ya, rasa yang buat terhasil itu ketika dibedain gitu. Kayak makanannya beda. Kayak makanannya beda. Saya lihat dari jauh gitu makanannya beda. Tidak yang bruk. Tidak saling sikut gitu. Dan kayak menu mereka banyak. Dan bahkan makanannya pun itu beda. Oh beda. Isi makanannya itu beda. Ada kastanya ya? Kayaknya di VIP itu. Dan kayak pas baju itu kan, di sana nggak banyak orangnya. Tapi pas di sini orangnya dikit, di sana banyak banget. Oh ini berarti VIP. Gitu. VIP. Kayak, hanya terlihat untuk semua orang VIP gitu. Jadi kan pas mau mendekat itu kayak ya kita beda. Dan di situ saat itu kan. Tapi itu itu keluarga atau bukan sih? Bukan keluarga. Oke, itu hanya tamu tapi yang punya kasta tertinggi gitu ya, mungkin di negeri ini atau gitu. Mungkin ada sebagian itu adalah keluarga. Iya. Tapi mungkin sebagian itu juga mungkin bukan yang keluarga. Punya... Kan biasa kan pada umumnya kan mengundang orang itu di Indonesia kan undang pejabat. Iya, yang punya tahta. Walaupun gak ada hubungan gitu ya. Karena kita cari-cari hubungannya untuk untuk diundang gitu. Mungkin kayak ada suatu kebanggaan tersendiri untuk mengundang pejabat atau yang punya tahta gitu kan. Jadinya kan jadi lebih dihormati gitu pas mereka datang untuk meluangkan waktu ke acaranya gitu mungkin ada benarnya juga sih kayak kalau gitu. Kecuali kan seandainya kalau menteri gitu ya, kalau dia kan ya wajar-wajar aja kalau dia ngundang presiden. Iya, wajar. Gitu ya, mungkin kalau kayak si PNS yang nikah mungkin kalau dia ngundang atasannya ya wajar-wajar aja. Gitu sampai mungkin kalau cuman kadang orangnya ini dia bukan ini tapi kayak
kadang itu kayak selalu ada itu Selalu ada. dan selalu yang pertama disebut Yang paling saya pertama. hormati Bapak Bupati, Yang saya hormati. Bapak Bupati tapi korupsi. Steve, jangan Udah gitu umum. dong. Oh ya sudah umum Udah sih. umum. Astagfirullahaladzim. Saya hormati Bapak Gubernur tapi korupsi. Gak perlu dititit. Oh ya, oke. Yang saya hormati Yang saya Bapak Wali Kota tapi korupsi. Ya kan? Kamsahamnida. Kamsahamnida. Ya, maksudnya kayak gini loh. Kenapa waktu nikah itu saya memang ada rasa sedikit kayak ada sedikit rasa di hati itu kayak tergelitik gitulah. Kalau kayak contoh diundang si gubernur gitu kan, ngapain undang kalau nggak ada hubungan? Iya sih. Iya kan, maksudnya walaupun mungkin kalau kita nyari koneksi untuk undang pasti dapat. Pasti dapat. Undang wali kota, tapi ngapain? Dia ini nggak ada signifikan gitu loh di acara Iya, ini. untuk acara pernikahan yang harusnya hikmat untuk perayaan walimah setelah akad gitulah untuk mengumumkan itu. Signifikannya tuh nggak ada. Nggak ada hubungannya. Bener. Dan Gitu itu kan kan. buat sedikit kayak bingung juga ya kalau kayak kita ngundang pejabat gitu. Maksudnya bukan saya mempermasalahkan kalau mungkin ada teman-teman di luar sana gitu ya mau ngundangnya fine-fine Terus disebut-sebut dengan serentetan gelarnya. Bener. Haji Dr. Randus almarhum. Ya kalau almarhum MSI, udah nggak MPD. datang lagi di acaranya. Oh ya, kamsahamnida. Oke, terus kenapa orang lain disebut-sebut gelarnya di dalam undangan, kita nggak disebut di undangan? Emang kita ini bergelar apa sih? Kok kita nggak ada gelarnya? Kita nih Ini manusia biasa, guys. manusia yang cantik dan ganteng. Wah, aku jadi mengalah sih. Kamu bilang aku cantik kan? Maksudnya kan, iya kan? Aku tidak, kamu bilang. Kenapa? Jadi maksudnya kembali lagi itu kan dari mantan tadi. Memang benar ya guys ya. Benar. Kita Emang kamu tidak mau ya dihormati sebagai orang yang punya gelar apa gitu kan? Kayak orang-orang kan harus disebut-sebut gelarnya gitu dalam pernikahan, dalam emang yang kalau saya bertamu. nikahi segelarnya. Kan tidak sih sebenarnya kan. Tapi begini, memang banyak fenomena orang tuh menikah dengan seseorang itu karena gelar loh. Iya sih ada. Dan bahkan Ada banyak. Iya, dan bahkan di budaya-budaya tertentu gelar itu terutama mungkin Menjadi harga penambah harga uang panai. anak lo sekolah apa? Kamu lulusan apa? Saya hanya lulus SMA. Berarti 50 juta. 50 juta dibayar tunai selesai. Dicicil pun gak masalah. Iya, oke lah. Anak Anda sekolah apa? Misalnya Sekolah. dokter. Dokter. Oh, dokter. Kalau dokter udah tua. Iya. Itu udah istri kedua tuh. Kamu mah bisa digel-gel sama gue. Anak Anda apa? Dokter. Itu Wow, langsung. 500 juta. Kamu yang kaki saya. Kampret. Bukan 500 juta lagi. Terus berapa? Ginjal dijual. Astagfirullahaladzim. Langsung miliar-miliaran. Miliar-miliar. Dan itu kan kalau kita melihat ya. Gelar tuh oke, mungkin mau mencari jalan ke pemikiran itu kadang selalu ada kandas ya, kayak contoh gimana orang sampai berpikir sampai ke sana gitu loh. Kayak contoh ya, mungkin mereka berpikir oh kan ini udah investasi, ini harga diri, dia udah jadi dokter, kasta sosial. Tapi sebenarnya masa tidak dapat yang sekufu sih? Ya, mungkin itu ya kayak dan mungkin ada yang berpikir kayak oh dia pengacara, dia kuliah hukum, dia manajemen. Masa kita nggak dapat sama yang sama sesama kayak gitu yang sekufu gitu. Ini dulu baru masuk ke namanya setara atau gimana? Sertifikat. Iya, sarjana gitu. Emang itu ditanyain mertua ya? Jalan mertua, kamu lulusan apa gitu? Kamu bisa aja, pasti ada. Bisa aja sih ya. Tidak menutup kemungkinan ya, itu pasti ada di luar sana ya. Dan mungkin kalau ada teman-teman juga yang menjadi pengalaman seperti itu, bisa komen di bawah ya. Emang papaku nanya begitu gak sih? Kamu lulusan mana waktu itu kemarin? Lulusan
Kemarin Dari Papa TK ditanya, TK di mana? TK di mana? coba nanti tanya, Papa tahu gelarnya anak mantumu tidak? Pasti tidak tahu. Papa tahu dia Mama kerja. saya nggak tahu gelar apa. Papa tahu dia kuliah di mana? Dia tahu. Papa tahu dia kerjanya apa? Dia pengangguran, Papa. Saya kayak gini loh, kayak kalau kayak kita pikir itu persoalan gelar ya, kayak gelar. Itu kan sebenarnya gelarnya ciptaan manusia. Iya, Itu itu secara struktur, secara semuanya itu adalah semua ciptaan manusia aja. mungkin hanya penghargaan kan dia sudah berpendidikan di tingkat ini, tingkat itu, tingkat tertentu gitu kan ya. Nah, secara akademisi menurut saya ini S1, S2, S3 ini adalah sebuah jenjang karir akademisi. Semakin tinggi jenjangnya itu berarti semakin sering dia melakukan penelitian kan. Kayak contoh kita S1 ya disuruh buat skripsi, S2 penelitian, S3 lah apalah dan seterusnya. Ini kan adalah ketika orang yang mau berkarir di akademik ini sangat penting gelar-gelarnya ini. Kayak dari SH, 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 SPD Kongko. ini kan jadi penting ya. Karena mengetahui kredibilitas jadi di dunia akademis. Iya, di dunia karir, dunia akademis. Hanya dalam akademis. Tapi ketika kita mulai lompat ke luar dari kayak contoh dokter. Iya. Oke, dokter dengan gelar-gelarnya mungkin itu adalah sesuatu hal yang penting. Iya. Penting itu kayak dia nih gelarnya apa karena akan memberitahu loh. Dia ini dokter penyakit apa gitu ya, penyakit spesialis apa dan lain sebagainya. Tapi ketika dalam kehidupan sosial ini jadi sesuatu hal yang tidak penting sebenarnya. Jadi kayak kita sama-sama manusia. Iya sih. Cuman ya itu kan cuma menurut kita ya. Ya, tapi kalau misalnya kalian merasa banget dengan pencapaian kalian di dunia pendidikan ya udah sih ya menurut orang lain it's okay gitu. Kalau saya pribadi, setiap pencapaian itu adalah hal yang harus dibanggakan. Kita harus senang. Tapi penggunaannya harus di tempat yang tepat gitu ya. Bahkan begini ya, saya itu heran. Itu ingat nggak waktu kita buat kakak? Itu kan di mana namanya di Dukcapil itu kan diminta ijazah. Minta ini kan maksudnya kayak gini loh. Pemikiran saya kontribusi ijazah ini gelar-gelar ini dalam masyarakat sosial ini nihil, nggak ada loh. Nggak ada sih. Kayak saya bisa bergelar dokter tapi kontribusi saya di masyarakat nggak ada. Oh mungkin kalau di Dukcapil kayaknya cuma untuk penyamaan nama nggak sih atau buat apa nama? Penyamaan nama di semua ijazah, KK, KTP. Kan ditulis di KTP kan. Oh iya. Dan saya nggak tahu apa memang ada orang tapi kayaknya ditulis juga gitu karena mungkin secara aturan atau apa ya. Cuman saya pribadi merasa itu gelar itu selalu menjanggal loh. Saya 8 tahun kerja nggak pernah pakai ijazah. Sama. Aku masuk kemarin kerja nggak pakai ijazah kayaknya. Dan memang yang menjadi fenomena itu ya yang kadang saya nggak ngerti itu sampai pun orang di nikahan itu di undangan pun itu. Undangan sebut-sebut. Sebelah HP khombe hembe. SPD MPD MKK. Kongko. Doktor SPD MKD engkangka. Bahkan mungkin gelarnya lebih banyak daripada namanya. Suaminya apa, istrinya dan signifikannya dari seluruh silsilah keluarga itu biasanya disebutkan dari bapaknya, cucunya, dari turut mengundang doktorandus haji segala rupa. Maksudnya itu loh. Kembali ini sebenarnya signifikan dari gelar ini apa? Ya. Mungkin mereka suka aja gitu. Ya udah sih. Gak tahu ya. Kita mungkin bagi saya sekolah itu menjadi privilege di Indonesia mungkin ya. Masih ada orang yang agak susah mengakses pendidikan. Betul. Dan mungkin dengan berkembangnya zaman sekarang mulai lebih mudah gitu. Kan lebih banyak orang bergelar. Dulu mungkin S1 itu agak orang yang kuliah S1 itu mungkin longko gitu. Jadi akhirnya itu S1 jadi kayak kayak primadona gitu ya kayak mungkin S1 mungkin saat itu ya. Tapi setelah itu karena saking banyaknya orang S1 itu udah kayak pasaran. Iya begitu. Jadi akhirnya diciptakan S2, S3. Dan akhirnya karena udah banyak S3 dan S-teler. Nah itu kan tadi persoalan-persoalan gitu ya. Dan saya tuh sampai sekarang masih menjangan. Mungkin kalau ada teman-teman juga ya yang pendengar atau yang nonton ini di YouTube, yang dengar di Spotify mungkin bisa komentar
signifikan dari itu apa loh gitu ya. Maksudnya menurut pandangannya mereka masing-masing gitu kayak gimana sih? Maksudnya nggak ada pandangan masalah sih, kalian cuman masing-masing. itu pandangan saya pribadi kayak menurut saya sih Itu gelar itu bukanlah hal yang penting. Iya, maksudnya kita hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang lain yang bertanya kenapa kita tidak menggunakan gelar di dalam undangan dan kita tidak disebutkan lulusan mana saat pernikahan, saat resepsi dan lain sebagainya. Kita nggak disebutkan gitu. Jadi kayak mereka bertanya-tanya, mereka ini lulusan dari mana sih? Mereka nggak sekolah ya? Dan jangannya gitu kan? Kayak menurut saya memang kembali lagi kayak buat apa sih? Karena gini, banyak orang yang nggak sekolah, kayak contoh lah, alhamdulillah kayak orang-orang kaya sana itu ternyata nggak kuliah gitu ya. Iya. Dan sebenarnya banyak yang konglo SPD konglomerat. Kayak apa sih dibalik dari kayak mementingkan ini kayak kalian harus menghargai karena dia udah sekolah tinggi-tinggi. Mungkin kalau dibilang kalian harus menghargai karena kontribusinya di masyarakat sosial itu udah tinggi, kayak dia udah menyelesaikan persoalan-persoalan kita ya, kayak contoh kemiskinan. Itu keren banget kan kalau kayak kita kepada Bapak Fulan yang sudah menyelesaikan daerah. Itu keren daripada kepada Bapak yang sudah kuliah SPD Kongko, SPD, SPA, SPE, AM. Iya sih. Kan kayak kalau cuma masalah pendidikan banyak orang bisa sekolah zaman sekarang tanpa mencapai apapun. Iya betul. Kan itu kalian sekolah tinggi-tinggi berapa lama tahun kalian selesaikan sekolah, ya itu kan pilihan. Jadi memang kenapa saya berpandangan kenapa nggak perlu kita nulis gelar-gelar yang di undangan, karena kita nggak ngundang gelarnya, kita ngundang orangnya. Kita ngundang orangnya. Kan pasti akikah Rapid Karim, bukan? Si Rapid ini nanti bakalan S3 jadi dokter. Rapid SPD Karim, SPD, MPD, Kongko. Kan gitu kan? Ini gelar ini bukanlah. Nanti kan juga kalau kita meninggal di akhirat, kamu kuliah di mana? Alumni mana nih? Alumni mana? Tanya malaikatnya. Kan enggak. Iya. Yang baliknya itu yang ditanyakan itu kan, maksudnya baliknya itu kita semuanya namanya kita. Jadi kayak contoh, namanya siapa? Nama asli pemberian orang tua. Iya. Dan itu kan yang identitas kita. Si Rafid nih pencapaian begini. Kan nggak enak si Rafid dikenal tuh itu si Rafid yang istri kan nggak enak. Kalau saya pribadi kan nggak senang itu kalau cuma dikenang. Atau dengan sebagai si Rafid yang S3. Pengennya dikenangkan orang itu, si Rafid itu yang berhasil menyelesaikan ini. Kayak contoh Elon Musk. Sampai sekarang itu nggak bakalan diingat dia lulusan dari mana, tapi diingat dia pembuat SpaceX, pembuat SPD Kongko. Kan itu bahasanya siapa? Pembuat SpaceX, pembuat Tesla, kan pencapaian ini bukan dia harus kuliah dari mana. Mark Zuckerberg diingat karena pembuat Facebook, Steve Jobs diingat pembuat Apple, bukan karena diingat Rafid Karim yang menikah tanpa gelar, menikah tanpa amplop, tanpa kasta-kasta, tanpa mengundang banyak orang. Kan itu kan diingatnya kan lebih positif kan, bukan kayak Rafid Karim SPD Kongko yang sudah sarjana di universitas mana. Kan orang bodo amat gak sih? Krik. Lama-lama nanti kalau lihat-lihat fenomena ini nanti di batu nisan pun bakalan ditulis. Iya, harus satu nanti ditanya sama malaikat. Berbahaya. Itu jangan percaya dia. Tapi wait. Tadi ada sempat kita lewati tuh. Apa? Meja bundar. Iya, meja bundar. Itu kan waktu kita kemarin nikah, itu saya ingat persis. Dan memang itu sebenarnya harapan dari dulu ya. Kayak tidak ada namanya kayak kursi khusus VIP. Semua orang itu VIP. Semua orang meja bundar. Semua orang mejanya bundar. Semua orang kepalanya bundar. Bahkan kita kemarin kehabisan meja bundar. Iya. Karena saking kita mau naruh semua orang di meja bundar. Iya, saking kita pengennya semua orangnya pakai meja bundar gitu. Iya. Cuman kan daya kan kapasitas di lokasi venue kita nikah nggak ada gitu, nggak mencukupi. Dan itu kayaknya yang di kursi yang kita tambah untuk jaga-jaga itu paling yang kepake cuma berapa? Sih. Mungkin cuma 10 orang. 10 orangan yang duduk. Sisanya semua meja bundar. Iya, dan bebas kalau misalnya ini abis makan nih atau abis foto studio, bukan foto studio, foto apa sih namanya? Fotobok ya? Fotobok. Fotobok. Pokoknya abis fotobok atau abis makan itu mau duduk di yang nggak kebagian meja bundar sebelumnya, mau duduk di meja bundar setelah itu kan bebas kan. Dan memang itu salah satunya memang menjadi satu signifikan ya yang orang lihat.
karena kita nggak pakai kursi VIP, Iya. meja VIP ya semua orang duduk sama rata. Semua orang sama rata. Dibeda-bedain. Cuma memang karena keterbatasan meja bundar dan venue-nya kita agak jauh dari perkotaan. Jadi logistik itu agak sedikit bukan ribet ya, cuman memang akan sedikit memakan waktu. Jadinya kita menghargai semua orang, semua tamu yang datang. Jadi tidak hanya pejabat yang kita hargai, kita hormati, kita hormati tidak, tapi semuanya kita sudah menghargai. Mesti kita berusaha untuk membuat mereka enjoy tanpa harus membawa amplop. Nah, itu dan kontroversi selanjutnya. Kontroversi yang paling banyak ditanya, Kak Dini, Kak Rafid kok nggak ada kotak amplopnya sih gitu. Dari akad sampai Samra itu kita nggak pakai kotak amplop. Maksudnya bukannya kita nggak menerima ya, sebenarnya mau ya kalau menerima ya. Cuman kayak kita tuh niatnya tuh nggak mau membebani. Bener. Nggak mau membebani atau nggak mau kayak terkesan kita mau ke pesta tapi kayaknya kayak harus membawa gitu amplop. Bener. Itu kita nggak mau. Kayak kita pengennya tuh semua tamu undangan itu enjoy menikmati acara kita di resort kan, itu lokasinya di resort tempat wisata. Saya itu sangat dalam hati itu ya mengingat tiap kali mau pergi ke pesta, dan sejujurnya saya orang yang sering tidak mengisi amplop kalau pergi ke pesta. Astagfirullahaladzim, Kamsahamnida. Bukan cuma saya tidak ngisi amplop, tapi saya tidak bawa amplop sama sekali. Pertama begini loh pertimbangannya. Ini maksudnya bukan saya bilang yang Pak taruh amplop salah dan yang nggak taruh salah ya, bukan. Cuma pandangan saya pribadi. Ini berdasarkan pandangan kita saja. Kira-kira dari 100 orang yang diundang, itu uang yang ditaruh di amplop 50 orang itu mungkin butuh banget itu uang. Dan kita orang yang buat hajatan pasti punya uang. Iya, pasti kita sudah menyediakan uang kan gitu kan untuk prinsipnya. Memberi. Kan begini loh, kalau kalian mau buat, kalau saya pribadi memikirnya, kalau saya mau buat hajatan, tapi nggak mikir budgetnya gitu, udahlah kan taruh amplop nanti uangnya balik gitu kan, kayak terkesan kayak ada kayak ini harus balik modal. Iya, kayak gitu, orang niat di bawah gitu kayak kan nanti dapat uang kan dari amplop gitu kan kayak. Dan akhirnya orang-orang yang datang, karena mungkin ada yang pengen datang gak bawa, ada mungkin sampai ngisi amplop kosong, ngisinya mungkin 2.000, bahkan mungkin yang kalau nggak ngisi amplop mungkin ada rasa beban untuk mau makan. Iya. Bisa aja. Ada rasa beban untuk pengen makan. Kan sebenarnya kan ketika saya tuh berpikir nggak mau taruh amplop sama sekali, tujuannya itu satu. Kalian enjoy aja. Iya, kalian cukup enjoy. Maksudnya para semua tamu undangan yang kita undang itu cukup enjoy menikmati view-nya, acaranya, makanannya. Harus bawa amplop lah apa. Dan memang mereka nggak tahu ya. Cuman satu hal itu yang memang kita nggak lakuin, itu adalah menaruh dompet digital. Dan jujur sampai sekarang saya paling nggak senang itu dengan undangan yang ada dompet digitalnya. Nggak tahu kenapa sedikit-sedikit kesel saya dengan dompet digital. Ya udah sih, terserah mereka kan, ya udah. Iya sih, terserah, nggak masalah, saya nggak masalah. Iya, cuman kesel aja liatnya. Iya sih, cuman jadinya kan kayak lu ngundang gue, lu ngarep ya gue mau ngasih. Maksudnya apa? Gitu. Kok sampai naruh nomor rekening sih? Kayak nggak inilah gitu, nggak halus gitu ya. Kalau amplop tuh masih halus. Kalau naruh kotak amplop, iya masih halus. Ya. Tapi kalau nomor rekening, ini nomor rekening kita. Transfer kamu, sudah saya undang kamu. Iya, kayak ngapain jadi kayak, gitu kan? Gitu kan, jadi ya udah. Kalau kita pengen kasih hadiah sama seseorang, itu walaupun nggak ditaruh nomor rekeningnya, nggak ditaruh kotak apa, pasti yang kita pikir pertama di luar dari ngasih uang, bahkan ada orang dia ngasih uang, dia bakalan kasih kado lagi segala rupa. Iya, ada kayak gitu kan. Bahkan ada yang kayak mau ngasih amplop nih, tapi kayak harus dibedain sama si mempelai. Orang tua mempelai perempuan beda, sama orang tua mempelai laki-laki beda. Jadi kayak ada di Gorontalo yang kayak gitu. Cuman ya kita nggak bisa sebutkan ya. Kayak gitulah, jadi kayak ada beban tersendiri. Beliau tuh cerita sama saya dan katanya kalau mau ke acara tuh jadi kayak harus buat 2 amplop gitu. Jadi yang satu harus ke pihak keluarga perempuan, walaupun misal si orang ini tuh
adalah keluarga dari laki-laki. Jadi kayak tetap ada rasa beban untuk harus ngasih ke pihak keluarga perempuan walaupun tidak kenal nih sama si keluarga perempuannya gitu. Jadi kayak kasus pertama. Wow, aku juga baru dengar dan kayak wow, sebegitunya, dan aku juga rasanya jadi berasa terbebani sekali sih kalau memang budayanya gitu. Tapi ya mau gimana lagi kan, itu sudah jadi budaya gitu. Kalau bagi saya pribadi, saya tidak ada upaya mengubah budaya. Iya sih, tidak ada upaya untuk mengubah budaya. Nikmati aja budaya kalian, kalau ingin kalian nikmati. Karena sejujurnya saya pun menikah tidak pakai budaya atau adat. Iya. Iya itu. Dan inilah salah satu menjadi persoalan terbesar. Persoalan yang terbesar. Iya. Terbesar yang paling dipertanyakan keluarga besar. Dan besar. ini kenapa kita bilang saat ini. Dan ini menjadi kontroversi, menjadi pertanyaan. Membuat semua keluarga greget. Kok gitu? Benar. Memang dari dulu ketika saya mau menikah, saya memang gak pengen pakai adat. Sama. Gak mau. Kayak rasanya kayak bahkan kayak ya udah cukup akad di KUA aja selesai. Itu cabut. Habis itu cabut, kita nikmati berdua uangnya. Kalau misalnya punya duit ya kita. Jadi kita nikmati berduanya. Kan maksudnya mau bikin pesta, menurut aku ya, mau bikin pesta acara itu kayak mau gede diomongin, mau kecil juga diomongin. Jadi kayak sama-sama kita nggak bisa mengikuti. Diomongin, jelek diomongin. Selalu dan yang selalu diomongin selalu ada aja yang jelek-jelek. Selalu. Jadi kayak daripada kita memikirkan omongan orang, mending kita enjoy, nikmati gitu. Maksudnya apa nih usaha yang sudah kita dari hasil dari usaha yang sudah kita punya gitu untuk merayakan pernikahan ini, mendingan kita pakai untuk enjoy, ya benar-benar dinikmati berdua, yang tujuannya lebih enjoy gitu. Jadi makanya kenapa kita memilih di venue nikahnya di resort gitu kan, karena kita pengen enjoy. Iya, kita pengen have fun. Bener. Gitu. Dan persoalan adat tuh sangat bertentangan dari venue-nya. Venue-nya kayak ini dari oke, jadi kayak gini ya, sedikit mungkin background-nya kan, kita tinggal di Gorontalo, jadi udah pasti adat itu yang kemungkinan nih kalau dipakai Gorontalo atau adat dari pihak perempuan, Sunda, gitu. Atau ya mungkin kalau dari pihak laki-lakinya kayak keras, harus pakai adat, harus pakai adat. Iya, Jadi kalau kayak laki-lakinya buat adat, perempuannya juga beda. So kalau kayak istri kan orang Sunda, kan kamu ini orang Sunda. Mohon. Kalau aku Kamu orang mana? Kamu orang tanda tanya. Kamu orang belang-belang. Iya, aku orang belang-belang. Atau hidung kamu yang belang. Astagfirullah. Jadi kan kalau kayak kamu kan orang Sunda. Jadi biasanya kan kalau dari kayak papa ngotot gitu, harus buat adat Sunda ya. Pihak laki-laki harus kalau pengen nikah harus mengikut ya. Harus ngikut. Dan kalau kayak pihak laki-laki ya kita bakalan buat adat juga Gorontalo. Ya jadi ya buat juga adat. Jadi kan ada adat Sundanya, ada adat Gorontalonya. Dan memang nggak ada jadi masalah membuat adat. Tapi satu hal yang pengen saya garis bawahi, ketika menikah itu jadi susah karena adat. Mungkin kita harus buat dulu sebuah pertanda tanya. Karena nikah itu bukanlah hal yang susah. Nikah itulah hal yang gampang. Sebenarnya hal yang gampang. Bahkan mana ya? Hanya rukunnya kan hanya ada ini mempelai. Ini uang 1.000 ini bisa jadi mahar itu, betul. Iya, ini uang 1.000 bisa jadi mahar. Iya. Dan ketika langsung mahar sah. Udah. Dan syaratnya hanya ini. Syaratnya hanya mahar dan disetujui sama pihak iya, mempelai perempuan, mempelai laki-laki, wali, saksi. Enggak. Oh iya sih. Sebenarnya wali laki-laki itu perlu kan? Mahar. Iya. Papa dari pempelai perempuan dan saksi. Itu aja syaratnya. Iya. Selesai. Nah, gini loh, ketika adat menjadi mempersulit orang menikah, ini mungkin saya agak tidak setuju. Menikah harusnya gampang, harusnya mudah. Dan ketika adat itu mulai mempersulit orang menikah, ya mungkin kita harus merevisi kembali. Iya. Tapi kalau memang ada yang memang enjoy dengan adat dan maksudnya niatnya itu pengen tetap melestarikan budaya, ya silakan gitu kan ya, maksudnya nggak ada larangan gitu, nggak ada larangan. Kalau enjoy ya silakan. Cuman kayaknya jangan sampai adat, jangan mempersulit gitu. Kayak terutama masalah keuangan finansial menjadi pintu penghalang orang mau melakukan kebaikan. Kan menikah ini adalah sebuah hal yang baik, hal yang indah gitu ya. Dan banyak pintu rezeki yang akan mulai dibuka ketika orang menikah.
Betul. Dia belum nikah diminta pintu rezekinya udah kebuka semua. Gimana udah diminta di awal? Ya akhirnya gak ada SK. Gak ada SK terlilit utang. Jadinya bukan dibayar tunai, dibayar nyicil. Iya. Mahar mungkin ada beberapa orang bisa bayar nyicil. Tapi venue-nya, vendornya nggak bisa dicicil. Iya. Baju nikahnya dicicil ya udah cuman gini, tangan kirinya dibuat, tangan kanannya nggak dibuat. Iya gitulah. Tapi ya kalau misalnya mau enjoy ya silakan kan sebenarnya kayak kita nggak masalah. Cuman kita ini adalah manusia-manusia yang malas ribet gitu. Jadi kayak malas sebenarnya. Iya benar, memang saya juga malas ribet itu. Tapi memang banyak orang ya dosen, terutama laki-laki loh. Nah ini mungkin agak sedikit deep. Banyak laki-laki tuh yang pengen nikah, tapi selalu terkendala dengan finansial. Kalau masalah uang bulanan, gaji mereka bisa saya udah punya, udah ada gaji bulanan. Untuk menghidupi menafkahi. Iya, menafkahi itu udah ada, udah siap. Tapi untuk biaya. Ya, biaya pernikahan yang diminta besar itu yang memang sulit. Gak mudah loh dapat uang 100 juta. Iya betul. Mungkin bagi seberapa orang itu mudah dapatnya. Beberapa orang itu nggak mudah dan ketika jalan menuju sana itu nggak sulit ya, memang jadi sulit juga kan. Orang udah pengen nikah, orang apalagi kalau ada standarnya S1 berapa untuk pesta, tapi dan itu hanya dihabiskan untuk pesta kan, bukan untuk kayak investasi selama pernikahan itu berlangsung. Dan kadang standar-standarnya ini jadi bukan karena si pendidikannya di luar ini ya, tapi gini loh. Kok anaknya si fulan, sepupumu, dari tante om itu kadang yang intervensi. Iya, betul. Nah, dan ini kenapa menjadi salah satu hal yang memang mungkin terjadi sedikit perdebatan atau bisa dibilang juga kayak hal yang berbeda yang kita lakukan. Kayak dari pertama lamaran yang pada umumnya adatnya itu. Dan itu yang menjadi banyak pertanyaan. Iya. Itu David bawa uang berapa sih buat melamar Dini gitu kan? Biaya acaranya berapa sih? Ya nggak tahu. kita kayak nikah ya begitu aja terjadi. Tapi sebenarnya direncanakan untuk kita bisa enjoy gitu kan. Kita spill biaya di sini? Boleh. Karena memang banyak yang nanyain sih sebenarnya. Oke, kita spill, tapi kita lanjut dulu. Oke. Jadi berdasarkan pertanyaan terbanyak dari keluarga besar, kerabat terdekat dan lain sebagainya, bertanya berapa sih yang dibawa sama calon suaminya Dini saat lamaran? Dan emang itu kayaknya kamu menjawab berapa? Menjadi hal yang kontroversi ya, karena mungkin sebelum saya jawab itu tadi, itu kan di Gorontalo tuh mereka itu udah hal yang umum banget ya buat acara tuh kayak pakai dutu. Dutu itu kan dimana mereka bakalan istilahnya ngantar harta. Tapi sebelum itu dilakuin ada namanya dulu musyawarah, dimana terjadi permusyawarah. Tawar menawar gitu ya. Kurang lebih gitu. Misalnya, ini anak saya ini sudah esteller. Standarnya saya 1 miliar. Kamu tahu miliar itu bahasa Sundanya apa? Pusing. Iya miliar. 1 miliar gitu standarnya. Jadi kan itu dari pihak perempuan ya yang menentukan harga. Segini banyak untuk ongkos pesta begini begitu ya. Dan laki-laki kalau dia bisa ngadain ya dia adain. Kalau yang nggak bisa mungkin ada sedikit tawar menawar. Dan kalau memang nggak bisa ya mundur. Iya. Gitu. Itu yang menjadi hal-hal yang harusnya menjadi kebaikan tapi malah jadi mundur gitu. Iya, jadi kan maksudnya orang ingin membuka jalan menuju kebaikan tapi malah mundur karena ada standar. Ada standarnya, standar budaya yang tinggi dan biasanya ongkos itu kalau kita bicara real, ongkos itu sebenarnya berapa sih dihabisin itu? Di KUA gratis. Enggak, kalau orang buat acara itu seberapa banyak? Iya sih, paling kan catering gitu doang kan sebenarnya. Nah, jadi sebelum kita ke sana kan tadi nanya berapa banyak sih uang yang saya berapa Pak? Taruh gitu. Banyak yang nanya tuh. Jadi kita spill ya. Kita spill di podcast kali ini. Jadi papa aku waktu itu meminta kamu berapa? Jadi saya itu saat itu diminta. Dengan standar aku yang sering teler. Bukan teler ya guys, tapi aku sering teler. Jadi saat itu saya mengingat persis ini. Nominal itu saya ingat. Berapa? Dimintakan 0 rupiah.
saya naruhnya. Berarti aku tidak ada harganya, cuma 0. Jadi aku tidak. Terbongkar. Sudah terbongkar sudah, guys. Jadi aku yang sering, karena aku sering teller jadi 0 ya, jadi 0 rupiah ya. Jadi memang kayak ini loh, kayak hal seperti itu ya, kayak naruh ngasih berapa? Oke, memang saya nggak naruh, tapi ongkos nikahan ya saya tanggung gitu kan. Itu kan kita plan bareng, saya bayar vendor ini, vendor itu, tapi kayak nilai angka kayak 100 juta itu nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Dan memang mungkin kalau dipikir-pikir kembali ya, dengan nggak minta nominal, berarti kita diberikan keluasan untuk mau buat semewah-mewah itu gimana, tapi bukan berarti saya mau buat mewah, bukan berarti dia harus 100, 200 juta, 300 juta. Mewah bukan berarti mahal gitu nggak sih? Iya. Dan kan itu kan pas kita buat itu biayanya tuh kan kayak ini berapa ini, kita cari dulu. Iya. Jadi kita kayak kerjasama dan kita komunikasi kan. Maksudnya kita nggak kayak dituntut dari pihak keluarga aku untuk ini kamu harus membayar, maksudnya harus melamar anak saya dengan seharga 100 juta misalnya gitu kan. Dan kau juga sempat shock nggak sih waktu itu kan bilangnya? Itu memang ada sedikit shock, itu lebih tepatnya mungkin culture shock ya. Kayak di Gorontalo tuh saya tuh ditanyain sama mama, ini berapa ini, jangan buat malu keluarga. Kayak nggak ada. Itu kan pas datang melamar nggak ada bicara tentang nominal. Itu berapa. Karena memang sudah menjadi budaya di kita tuh. Memang itu penting ditahu. Berapa diminta itu harus diantar, diadakan, dan bahkan itu harus dihitung di banyak orang. Harus dipakai gayung gitu ya, dilem, dihitung-hitung gitu uangnya, duitnya. Dan itu kan memang yang bakalan buat orang sedikit agak culture shock ketika ini nggak ada. Oke, sekarang kita mau kemana ini dengan nggak adanya itu kan? Nah, setelah itu sudah clear bahwa nggak ada itu namanya minta, dan langsung saya culture shock lagi, itu ternyata mau dibayar yang lain-lain. Iya, karena memang kalau di Sunda itu kayak jadi tidak semuanya si laki-laki yang bawa duit misalnya 100 juta dan ini harus cukup untuk semua pesta, tidak, tapi kayak kita tuh komunikasi begitu. Misal dari aku dekorasinya, dari kamu cateringnya gitu. Jadi kayak ada saling kerjasama gitu ya. Gimana sih bahasanya? Lebih ke gitu. Makanya ada sedikit mungkin ada saling berkontribusi gitu. Makanya papa aku juga sebenarnya tuh udah siap, cuman kayak juga mungkin. Iya, kayak culture shock juga. Nah, dan dan itu memang sangat buat saya agak shock ya, dan keluarga juga sedikit shock dengan mendengar tuh kayak ini memang nggak di Gorontalo kayak gini kan memang. Dan bahkan tahu nggak, bahkan kadang ada terjadi kendala orang mau nikah, kalau saya naruh 50 juta itu pihak perempuan juga naruh 50 juta. Iya. Karena mau buat pesta yang meriah. Jadi kalau saya naruh 100 juta, itu perempuan taruh 100 juta buat pestanya lebih meriah lagi. Dan ini kadang menjadi penghalang orang menikah. Dan ini memang yang saya tidak setuju sama sekali. Betul. Kayak kamu harus sedia 200 juta. Waduh, mau nyari 200 juta. Ini kayak ada beban finansial untuk mengadakan itu. Iya benar. Dan itu selalu terjadi sama laki-laki ya. Kita tidak bisa memungkiri itu memang selalu menjadi beban laki-laki. Dan pasti teman laki-laki saya dan mungkin para teman-teman yang nonton ini atau yang ngedengerin ini, semangat guys. Saya tahu apa yang kalian untuk yang sedang berjuang mengumpulkan modal nikah, untuk modal nikah, semangat. Dan saya tahu itu struggle kalian itu gimana, walaupun saya tidak begitu saya begitu merasakan. Iya, tidak begitu merasakan. Jadi cuman kayak gini loh. Saya tahu apa itu perasaan kayak ketika saya tuh kalau kayak mengingat-ingat sebelumnya kayak kalau saya ini mau nikah dimintain 200 juta dan udah pengen mau ambil di mana uangnya. Udah pengen banget, iya. Terpaksa ya. Ya terpaksa. Ya ambil pinjaman gak sih? Terpaksa kadang harus GDS. Iya, harus GDS. Dan akhirnya ketika udah nikah ada hal-hal itu yang harus dibayar. Iya, jadi kayak ada beban rumah tangga tersendiri gitu karena. Iya benar, dan itu udah jadi hal yang umum. Hanya karena karena hanya pengen pesta meriah semalam. Akhirnya pinjam sana, pinjam sini, di bank yang harus dibayar dengan jangka waktu yang lama. Baru kan yang namanya
pernikahannya. Pernikahan. Setelah itu kan ada pengeluaran-pengeluaran dalam rumah tangga. Iya. Dan setelah itu kalau udah dapat anak, itu kan udah nambah biayanya juga. Biaya. Kan? Saya nggak bilang itu sebuah beban. Iya ya, oke. Ada rezekinya tiap anak masing-masing kan sebenarnya. Saya nggak bisa bilang itu beban, cuman maksudnya kayak gini loh. Itu pasti hal yang tidak dipertimbangkan mungkin saat itu, dan mungkin juga dengan rasa heat of the moment, kayak momen saat itu kayak kita pengen ini sebuah hal yang meriah. Akhirnya kadang kita melupakan bahwa jauh dari hari ini, dari hari pernikahan ini, ada hal yang lebih panjang, ada hal yang penting, yaitu keberlangsungan rumah tangga ini. Dengan kalau mereka udah terlilit hutang di awal dengan seperti itu, gimana mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Makanya itu saya tuh di sisi lain memang tidak pengen memang rasa tidak pengen ngeluarin uang begitu banyak, bukan karena nggak bisa diadakan, mungkin kita bakalan bisa adakan, cuman mari kita lebih berpikir ke depannya. Betul. Karena kalau kita mikirnya itu semalam, mau itu bagus mau itu nggak bagus pun bakalan jadi bahan cibiran. Dan kalau kalau bagus kita jadi bahan habisan itu semuanya, kita habisin untuk pesta, apa yang kita dapat? Maksudnya apa sih yang didapatkan dari itu? Hanya ingin orang lain mengatakan wah. Iya. Gitu. Dan semua hal-hal ini adalah sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang pada umumnya ada di sini. Iya, makanya itu kenapa konsep pernikahan kita menjadi kontroversi. Benar. Iya kan? Benar. Gak pakai adat, terus juga gak pakai amplop, gak pakai gelar, memang semuanya. Gak pakai sama sekali. Dari kalau kayak Gorontalo itu kan buatnya berapa sesi? Iya, ada berapa sesinya. Iya. Itu kan kita kemarin tuh buat yang sambrah pun itu cuma karena sumbangan karena keluarga greget gitu nggak sih, dan karena memang mereka pengen berpesta, pengen seru-seruan, jadi silakan, karena diberikan diterima, jadi gitu kan? diterima dari penyanyinya, dari bandnya, dari venue-nya, dari cateringnya, paling kita tuh cuma sediain kue. Iya. Karena semua udah siapnya, ya udah. Jadi kita hanya mengeluarkan khusus yang kalau untuk yang pernikahan yang akad dan itu juga nggak habis banyak ya. Kira-kira. Kalau dicatat, jadi gini guys. Jadi selama proses persiapan itu memang itu tidak mengeluarkan berapa target kan, tapi ada, kayak kita diskusi sudah siap dana, dan aku yang bertugas mencatat dan mencari referensi vendor gitu dan kan. Saya bertugas mengeksekusi bertugas mentransfer gitu guys. Nah, banyak ini yang bertanya kita habis berapa. Saya nggak terlalu ingat. Ini yang mentransfer nggak tahu habis berapa. Jadi kalau berdasarkan catatanku kayak lupa ingat lah, cuma mungkin karena Anda bertugas sebagai akuntan yang nyatat mungkin lebih tahu. Kalau berdasarkan catatanku, jadi kamu tidak terlihat ya ini transfer kemana aja. Tahu, tapi tidak terhitung berapa gitu. Terhitung, cuma masih mau menghitung-hitung karena sisa uang itu masih saya ingat berapa. Sisa yang dibajetin gitu ya. Iya, itu saya ingat. Memang udah disediain rekening khusus yang nampung ini uang, gitu. Gak dicampur dengan uang lain. Tapi aku perasaan waktu itu transaksinya pakai sembarang ke rekening. Tapi dananya di satu rekening. Di satu rekening. Iya. Jadi ditukar-tukar gitu maksudnya. Enggak, ditransfer dari satu rekening. Oke deh guys, itu sebenarnya persoalan teknis kan. Cuman kalau berdasarkan catatan aku itu kemarin sekitar habis berapa? Spill nih. Oke deh. Segini guys. Segitu berapa tuh? Segini. Untuk keseluruhannya segini. Untuk keseluruhan acara yang kita adakan dari sore sampai malam. Itu pun udah bayar. Bayar sampai blocking area. Karena memang kita harus. Iya. Udah seserahan udah semua ya. Di luar mahar aja sih. Kayaknya cuma di luar mahar aja. Cuma mahar ya. Iya, kayaknya cuma di luar mahar aja. Di luar investasi.
Investasi istri. Ya di luar dari itu aja kayaknya semuanya udah di situ. Semuanya sudah di situ kayak Itu sampai seragam-seragam keluarga. Yang besarnya itu kan satunya yang besar itu kalau cuma venue itu 20-an kalau nggak salah. Venue cuma 20-an ya. Makanan loh. Udah dengan makanan. Iya, 23-an ya. 30-an. Karena kita tambah 10 jutaan itu semua villa harus kita bayar. Tapi yang aku inget banget waktu kamu mentransfer saat setelah akad malam. Dan itu ada notanya. Enggak ingat. 23 total semua. Udah dengan kamar. Sorry 26. Dengan 23 kamar. Itu. Oh iya, kita kasih diskon ya benar. Enggak sampai 10 juta itu kamar. Iya. Jadi itu cuma sekitar 3 juta yang kita bayar. Iya, benar. Karena kan bonus 1 kamar yang eksklusif untuk pengantin baru. itu free gitu kan yang sampai yang lengkap. Benar. Yang paling bagus gitu. Iya, benar. Jadi udah terspill. Nah, kan itu kan tadi di venue-nya itu kan yang kita bayar itu 20 itu memang outdoor. Dan konsep nikahan outdoor itu sangat beresiko. Di luar dari resikonya dulu. Resiko. Itu bisa dibilang jarang dibuat terutama di sini. Iya, betul. Dan itu membuat orang itu ketika keluarga itu mendengar konsep nikahan itu, apa sih? Apa ini yang mereka lakukan? Apa sih? Kok nggak seperti konsep upacara yang di gedung-gedung yang mewah yang seperti menonton seribuan tamu undangan menonton pengantin yang hanya duduk. Begitu. Dan ini ada yang bilang ya ada salah satu keluarga gitu ya yang bilang kayak apaan sih yang mereka lakuin ini kayak semua dari isinya kalau kayak buku panduan tuh nggak ada yang kita ikuti kayak buku panduan tuh kayak kayak gitu loh. Semua buku panduan nikah kita buang. Iya, gak ada yang kita ikuti sama sekali. Dan itu ada salah satu keluarga yang bilang, apaan sih yang mereka lakuin ini? Dan pas di hari H, dia tuh kayak kaget gitu ya. Kayak, wah, ternyata ini hal yang kayak bagus gitu, menarik gitu dan sangat berkesan gitu. Iya, sangat berkesan. Alhamdulillah sesuai dengan harapan kita. Dan itu sangat berkesan. Ada banyak tamu undangan yang kita undang, keluarga-keluarga kayak nanti kali itu loh. Iya. Bahkan yang ngirain banyak yang ngirain kita tuh nikah di Bali. Iya, karena dokumentasinya juga bagus. Iya. Untuk vendor dokumentasi top. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman yang lain yang pengen nonton itu nanti bisa langsung bisa langsung ke channel YouTube kita. Kamu bukan aku. Di mana channelnya? Di Rafid Karim. Nanti saya taruh aja di deskripsi video YouTube atau di ini juga di Spotify itu. Bisa lihat itu nikahnya kita tuh kayak gimana. Ya, pokoknya kita nikahnya di pinggir pantai dengan konsep sunset saat pokoknya kita mencari view yang sunset. Yang sunset. Dan itu kayak sedikit deg-degan loh. Waktu itu ada sedikit hujan gitu. Iya, sampai waktu itu mama di chat, Didi berdoa ya semoga tidak hujan, semoga hujannya berhenti begitu. Iya. Karena memang ada sedikit. Untung mama tidak. Iya. Untung mama tidak nyuruh lempar celana dalamnya. Ya itu jadi budaya tuh. Iya lempar CD di atap. Tidak. Untung mama gak sampai nyuruh gitu kan. Ya, kita udah gak ngikut adat-adat yang lain, tiba-tiba ngikut adat buang CD di buang sempak gitu. Nanti kita uji coba tuh ya. Dan bisa buat konten gitu. Iya, mumpung musim hujan. Aku semangat kalau begitu. Tadi lagi ya. Itu kayak itu venue yang outdoor gitu. Tapi dengan semua yang kita lakuin dan berbeda itu sangat berkesan gitu. Sangat berkesan. Nah, jadi banyak yang bertanya, Kak Dini, gimana cara nyusun konsep untuk plan A dan plan B-nya gitu. Gimana? Karena kan kita punya plan B sih. Kita punya plan B. Karena kita tahu saat itu bulan-bulan yang masih rawan hujan, masih musim hujan. Jadi kayak kita udah nyiapin ada satu ruang aula ya. Iya. Jadi aula pertemuan gitu kayak kan. Lebih lah, kayak ini kan kita nikahnya di resort dan nikah di resort itu ada aula lah yang cukup besar dan kita sudah menyiapkan rencana yang kedua gitu. Dan terjadilah hujan itu. Tapi dia enggak deras, cuma gerimis. Iya, gerimis. Sikit-sikit.
sikit-sikit aja. Tapi bukan sikit-sikit, memang basah lumayan. Basah sampai kain-kain meja bundar taplak-taplak itu diangkat-angkat dulu kan. Dekor diangkat ya? Dekor lain diangkat. Serius? Oh iya, yang bunga-bunga itu ya diangkat ya. Runway gitu ya, tempat jalan di gunung. Oh iya, benar-benar digulung kan. Baru habis itu sampai berdua aja, berdua iya. Gitu kan. Kalau enggak batal nikah tuh. Kalau hujan batal nikah. Ini udah tebal-tebal makeup, kamu main batalin kan, jadinya aku lempar Jaden nanti. Kalau enggak kayak gini saya enggak mau nikah, harus sunset. Enggak boleh dalam aula. Udah susah-susah planning sebulan. Lamaran Januari, nikah Februari. Oh iya ya, sebenarnya sangat mepet. Iya. Dan mungkin ya salah satu kita memang mepet ya, Januari kita lamaran. Kok bisa? 1 Januari. Emang kamu nikah dulu apa cinta dulu? Nah itu nanti lihat. Lihat di podcast episode pertama kita. Oke. Nah, kita itu nikah, dikira lamaran 1 Januari, nikah 24 Februari. Dan dalam waktu perencanaan ini gak banyak yang tahu. Keluarga tuh belum semua tahu. Mereka tuh lain tahunya itu nanti udah mau dekat. Dan kenapa ini salah satunya dilakuin ini ya, supaya intervensi dalam melakukan adat itu gak ada. Iya betul. Jadi saking kita minimkan waktu tuh untuk disampaikan, kalau kita sampaikan dari masih jauh-jauh hari, itu pasti bakal ada intervensi. Pasti kayak ikut campur. Itu, iya. Kamu harus begini nikahnya, kamu harus begitu. Karena tantangan intervensi makanya itu kita beritahu tuh, kalau saya ya itu beritahu itu nanti udah mungkin H- berapa mau nikah, mungkin masih ada 2-3 minggu ya. Tapi intervensi saat waktu sudah sampai itu nggak bisa. Cuman karena kita begitu jadi bahan omongan. Ini kau buru-buru nikahnya gitu. Begitu. Emangnya sudah matang persiapannya? Emang mereka kecelakaan gitu ya? Kecelakaan di mana gitu kan? Jadi kan banyak pikiran-pikiran gitu. Dan memang pikiran-pikiran negatif itu tidak bisa kontrol. Iya sih. Dan yang kita cuma bisa lihat ke depan aja, yakin aja, positif aja ya. Dan itu kan memang saat itu bakalan buat orang tuh kayak kaget ya. 1 Januari pelamaran, nikah tanggal 24 dan itu mereka taunya nanti udah mau dekat-dekat itu mungkin ada 2 mingguan, minus 2 minggu lah. Iya. Baru dikasih tahu itu. Karena apa? Karena pasti menghindari yang namanya intervensi dalam membuat hal-hal yang memang kita tidak ingin. Memang kita tidak pengen buat adat, tapi ketika kayak keluarga lain gitu karena tidak senang dengan keputusan kita, mereka mau mengubah gitu ya, dan itu kan pasti kayak kita nggak senang juga kan, kita juga deg-degan ya, takut tiba-tiba dibatalin sama keluarga besar atau diintervensi. Kan kita sebenarnya karena deg-degan itu, jadi bukan karena kita kecelakaan atau gimana gitu kan, deg-degan kalau akan ada intervensi. Iya, kita udah konsepin kayak keinginan saya sama kamu kan kayak gini, jangan sampai nanti ada ini nanti intervensi kan. Bahkan orang tua udah memberikan keputusannya, udah buat aja. Kalau keluarga kalau orang tua kita kan alhamdulillahnya sangat mendukung gitu kan ya, maksudnya terserah kalian mau gimana ya. Jadi hanya mendukung, membantu persiapannya aja gitu. Jadi nggak ada intervensi untuk konsepnya kayak harus kayak gimana kan. Dan biasanya intervensi itu datang dari kayak om, tante, itu intervensi dari keluarga-keluarga besar dan keluarga-keluarga yang bercabang itu. Dan alhamdulillah ya, kita memang walaupun lewati banyak skeptik ya, lewati banyak orang yang nggak yakin gitu ya, dan bahkan mengkritik gitu, tapi pas di hari H itu pemikiran mereka semua berubah. Iya harus pakai baju adat. Kita nggak pakai harus gimana? Sedangkan kita nggak pakai baju adat. Sedangkan baju adat kita mencari opsi yang terefektif dan terefisien gitu. Maksudnya bisa dimiliki sendiri dengan harga yang murah daripada harus menyewa gitu kan. Jadi tapi kita nggak punya baju adat loh. Oh sorry, maksudnya wedding dress gitu. Maksudnya wedding dressnya kita mencari opsi yang paling simple gitu, paling worth it lah. Karena kita maksudnya setelah kita survei ke beberapa vendor dan ternyata minjamnya tuh mahal. Berapa 8 jutaan ya? Iya, sedangkan ini waktunya spill. Spill lagi. Kita spill. Jadi waktu kita bikin wedding dress
Itu kan kalau untuk yang punya paksu itu seadanya. Saya udah punya jas, beli celana yang paling berapa ratus ribu. Sama kemeja kan? Kemeja sama pita-pita ini. Kalau kayak sepatu, jas itu udah punya 500 ribu. Cuman punya aku kan memang. Dan waktu itu kan kita mencari opsi yang paling worth it lah. Untuk aku, kalau waktu itu kita survei ke beberapa vendor dan rata-rata itu harga sewanya sekitar 8 juta. 8 juta untuk sepasang, untuk sewa jas dengan wedding dressnya. Tapi setelah kita hitung-hitung dengan otak yang perhitungan, dengan otak yang penuh perhitungan, karena kita nggak mau rugi, tanpa kita memegang wedding dress, maksud tanpa kita memiliki wedding dressnya, kan itu hanya disewa selama semalam kan. Nah, jadi kita berhitung kalau beli kain segini, waktu itu beli kain sekitar 2 jutaan dan jahitnya 1.700.000. Iya, seingat saya paling sekitar 4 jutaan kalau. Iya, sekitar itu udah dapat totalnya satu yang putih aja. Oh, yang putih aja. Yang putih aja. Kalau yang itu yang waktu Samra acara unduh mantu itu dia ongkos jahitnya hanya sekitar 700.000 saja. Kainnya murah sih, 16.000. Dan itu kan salah satu upaya kita dalam melakukan penekanan budget gitu. Nah, ada lagi satu nih yang mungkin menjadi banyak pertanyaan orang-orang. Kita tuh waktu kemarin nih kayak itu nggak buat pre-wedding. Kenapa tuh? Mungkin dari Anda dulu, kenapa tuh? Post wedding juga lupa. Udah banyak selfie kalau post wedding. Iya, udah banyak selfie, udahlah ya. Nah, kenapa pre-wedding nggak dibuat? Menurutku itu hal yang tidak penting. Benar. menurut kita gitu ya. Mungkin bagi kalian yang pengen mendokumentasikan sebelum pernikahan ya silakan. Cuman kalau menurut kita itu hal yang gak penting dan buang-buang duit. Bener. Tapi menurutku apa sih esensinya? Wedding gitu ya, lagian kan belum mahram gitu kan, masih begini. Iya. Masih belum boleh begitu. Tapi itu balik dulu ya. Apa sih sebenarnya tujuan dari pre-wedding itu? Nggak tahu, mungkin mendokumentasikan apa sih kemesraan sebelum menikah. Kemesraan apa? Tapi kayaknya itu tuh menurut saya adalah budaya Barat yang mungkin mulai dengan globalisasi mulai masuk dan lebur di budaya orang Indonesia gitu ya. Dan saya yakin ketika saat itu kalau kita mau buat pre-wedding itu pasti ditentang sama bapak. Pasti tidak setuju. Iya. Dan memang mungkin benar juga ya untuk tidak buat pre-wedding. Pertama ya karena persoalan ini disuruh foto kayak gini. Foto kayak gini kan pasti tuh bakalan jadi tanda tanya besar. Iya, tapi kan ada loh yang pre-wedding versi syar'i katanya. Oh, gimana tuh? Yang tidak begini, tidak sentuhan. Cuman gimana? Cuma baku polo. Iya kan? Gak bercanda. Kan tapi itu, yang kayak cuma pegang bunga terus kamu jauh di sana, aku di sini begitu kan. Iya. Nah, itu menurut kamu cuma gimana? Ceritanya fotonya syar'i, tapi setelah itu yang enggak syar'i. Kan sama aja di fotonya berdua begitu atau di dalam satu frame-nya kumaha tuh. Itu kan memang yang menjadi ini juga ya. Kan, maksudnya iya kalau jadi nikahnya. Ya kan, nauzubillah ya, amit-amit kalau misalnya ternyata nggak jadi. Udah pre-wedding baru nggak jadi nikah. Tidak ada dokumentasinya ini berdua ini udah tersebar fotonya di mana-mana iya gitu kan. Mungkin itu iya, memang kalau kita pikir-pikir tuh sebenarnya beratnya di situ ya. Udah pre-wedding, udah dokumentasi, udah diposting sosial media dan nggak jadi nikah. Kayak itu kan jadi hot gossip pembicaraan satu kampung. Iya, jadinya ketahuan gak jadi nikah kumaha. Kan kalau misalnya kita ya tapi sebenarnya terserah. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai kan, kalau misalnya jadi simpan duit untuk yang lain. mending kita pakai halan-halan kemana begitu. Iya tuh jalan-jalan kan halan-halan dan ke teras rumah gitu halan-halan. Nah dan mungkin manfaat dari kita nggak buat itu pesta dengan biaya yang besar ya. Karena kita kan nikahnya bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu kamu operasi.
kita ke Makassar, kamu operasi. Iya. Dan mungkin hal yang sangat saya syukuri ya di luar saat itu karena masih ada simpanan. Iya. Dan kita bisa berobat tanpa ada rasa sedikit, maksudnya nggak ada khawatir, dan kita berobat di luar dari Gorontalo kan saat itu kan kita harus dirujuk. Iya, harus dirujuk ke luar daerah. Ke luar daerah ke Makassar. Dan apa ya? Dan dengan biaya yang mungkin kan pas saat nikah kalau kita pesta besar-besaran, habis ada duit itu. Habis duitnya dan kita nggak bakalan berpikir wah kita harus ngelakuin ini operasi. Iya, kita saat itu memang tidak ada terfikirkan kan. Iya. Maksudnya itu kan kayak hal-hal yang tidak terduga-duga gitu kan sebenarnya. Dan kalau ditunda-tunda nanti, kalau operasinya kita tunda-tunda nanti bakalan fatal. Iya. Dan kalau kita kalau nggak ada uang dan mau operasinya juga kan mikir kan gimana gitu. Begitu. Nah, kalau seandainya kita udah ngutang untuk buat pesta nikah yang besar gitu, baru harus operasi lagi. Iya. Nah itu kan, apalagi waktu itu kamu gak gajian 2 bulan. Sian. Jadi kan dalam hal-hal seperti itu kan hal yang kita tidak expect. Iya. Dan ketika terjadi kita nggak bisa lari dari realitanya. Udah operasi. Jadi keluar kota, nggak gajian 2 bulan. Gimana ini dan itu yang mungkin yang harus kita lebih mempertimbangkan gitu kalau mau orang yang mau nikahan gitu ya. Iya, betul. Kembali lagi kalau kalian pengen buat dia yang extravaganza dengan semua kemewahan dan uang yang ada di dunia, silahkan. Kalau memang mampu silahkan. Iya, gitu. Benar, silahkan. Dan ini hanya saya dan istri aja. Iya. BTW kalau misalnya ada yang kepo tentang operasi aku, mungkin bisa kali ya kita bikin podcast episode selanjutnya. Mungkin kalau banyak yang tertarik. Yang komen dan kalau ada yang tertarik tentang operasi kamu. Siapa sih begitu kan? Ya kita buat. Nanti kita buat. Kita bahkan bahas khusus gitu kan. Iya, operasi apa dan gimana kok bisa sampai jadi terjadi kayak gitu? Iya, kok bisa sampai Kak Dini dioperasi gitu? Iya, kalau nggak ada yang tertarik ya ngapain? Suruh apa gitu kan? Terus atau kalau ada yang misalnya yang mau nanya, kok bisa Karapin gak gajian 2 bulan? itu bakalan jadi podcast terpendek. Mungkin rata-rata udah ya. Rata-rata udah di spill sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau ada yang mungkin teman-teman pengen tanya ya langsung langsung saja di komentar aja. Di komentar di bawah. Kalian bisa balas di komentar, kita bisa buat video baru untuk topik spesifik. Cuma mungkin kalau dari saya ya, ketika pernikahan itu menjadi sulit, kita harus merevisi sesuatu. Maksudnya kita harus sebagai masyarakat harus merevisi. Saya bukan orang anti budaya, saya bukan orang anti adat ya. Kalau kalian pengen lakuin ya monggo, silakan. Karena kita juga kan harus mempertahankan identitas diri kita. Iya, betul. Tapi ketika itu menjadi penghalang kita mau menikah atau menjadi hal yang mempersulit. Ya benar, apalagi itu masa struktur sosial di mana kayak biayanya harus segini, harus segini, nggak boleh diboleh. Mungkin ini hal yang saya tidak setuju sekali. Karena dari pengalaman saya menikah, ternyata menikah itu gampang. Dia nggak harus mahal. Tidak harus mahal. Kemewahan itu nggak harus datang dari angka yang bombastis, nggak harus datang dari angka yang besar. Untuk menikmati pernikahan itu ternyata tidak harus kesana kesini dan harus menabung sekuat tenaga, tidak harus membuang-buang uang gitulah, tidak harus seperti itu gitu. Dan ingatlah bahwa setelah pernikahan tuh akan ada kehidupan yang jauh lebih panjang yang harus difikirkan gitu. Benar, jadi jangan habiskan semua semalam, dan kalau seandainya kalian mampu ya silahkan. Yes. Tapi ketika sebagai perayaan, ketika kemampuan itu belum ada saat itu, maka prioritaskan dulu ke hal yang lain. Dan semoga mungkin pejuang-pejuang yang mau nikah, mungkin para cewek-cewek dan para cowok-cowok yang sudah ada niatan mau nikah, semoga semua diperlancar. Dan untuk perempuan-perempuan dan keluarga perempuan semoga tidak mempersulit calon-calon suaminya. Gitu juga. Dan semoga para calon paksu juga tidak mempersulit juga dan lancar mencari rezekinya. Sama-sama tidak mempersulit. Semoga semua sama-sama mudah, dan yang pengen menikah semoga dipermudah jalan-jalan. Karena waktu itu kan tujuan kita hanya apa?
nikah untuk mencari keberkahan dan Benar. untuk ibadah. Jadi untuk apa kita bermegah-megahan? Jadi Benar. tujuan kita hanya itu. Jadi mungkin sekian dulu ya teman-teman. Kayak tiba-tiba langsung serius banget closingnya. Iya tuh, kita harus serius sedikit. Jadi mungkin sekian dari Mungkin kita. ini efek mengantuk sih. Oke, Saya sekian dari kita. Oh, mengantuk. Belum. Jadi kayaknya sekian dulu. Sekian dari Para kita. Pejuang Cinta. Pejuang cinta. Semoga semua Semoga diperlancar. dipermudah Benar. dan tidak dipersulit oleh calon mertua. Oke. Dan semoga yang punya impian menjadi menantu idaman sebagai PNS semangat. Semangat Oke. menabung untuk menikah juga. Oke, dadah. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you.